Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 hari ini akan menjelaskan tentang basic algoritma analisis. Yang pertama itu ada mengapa melakukan analisis algoritma. Nah, analisis algoritma dilakukan untuk yang pertama, memberikan pandangan sederhana dari efisiensi suatu algoritma. Yang kedua, untuk membandingkan kinerja dua atau lebih algoritma yang berbeda. Dan yang ketiga, waktu yang berjalan sulit untuk dihitung dan biasanya tidak terlampau perlu. Nah, di sini terdapat beberapa notasi standar untuk melakukan analisis algoritma, seperti yang pertama Big O notation, yang kedua Little O notation, yang ketiga Big Omega notation, yang keempat Little Omega notation, dan yang kelima Theta notation. Yang pertama kita bahas dulu Big O notation. Nah, Big O notation ini digunakan untuk memberikan batas atas yang asimptotik pada suatu fungsi. Definisi secara formalnya, jika ada konstanta positif C dan N 0 sehingga Fn kurang dari sama dengan Cg untuk semua N lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bisa kita lihat kurvanya. Ini kurva Cg N dan ini kurva dari F sama dengan N. Fn sama dengan 0. Nah, ini contoh dari ON pangkat 3 matrix multiplication. Yang pertama yaitu I sama dengan 0. Maka I akan dijumlahkan sebanyak 0 kali sehingga I kurang dari sama dengan M, dan ini akan terus berulang sampai I kurang dari M ini terpenuhi. Dan untuk for J sama dengan 0, sama seperti yang I sama dengan 0, maka J akan terus berulang sebanyak 0 kali sesuai dengan nilai yang dimasukkan sampai perulangan J kurang dari sama dengan N. Nah, sum sama dengan 0 untuk K sama dengan 0 dan K faktorial sama dengan P, dan akan terus berulang sebanyak K kali sesuai dengan inputannya, sehingga akan dihasilkan array dari I K dikali B, array dari B K dikali J. Dan ini untuk C dikali I dikali J sama dengan sumnya atau rata-ratanya. Baik, saya akan menambahkan sedikit pada fungsi Big O. Tadi itu terdapat matriks multiplication atau ON pangkat 3. Ada ON log N, ada ON, ada ON kuadrat, dan ON pangkat M, dan ON faktorial. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan fungsi yang dari ON pangkat 3 dengan matriks multiplication. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang sorting complexity ON log N. Yang saya beri garis dalam kurung ini merupakan proses inisialisasi yang tadi seperti saya jelaskan. Integer B menyiapkan array sebanyak 1000, lalu I sama dengan low dan J sama dengan middle atau rata-rata plus 1, K sama dengan nilainya 0. Nah, kita lanjut ke kondisi pengecekan kedua. Pengecekan kedua pada kondisi while tetap dilakukan walau tidak ada perbandingan yang dijalankan. Nah, tapi di sini kan ada perbandingannya antara middle dan height. Nah, selanjutnya kondisi pengecekan awal untuk if. Ini kondisi pengecekan awal if dan else yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada pengecekan kondisi kedua yang dinamakan kondisi pengecekan kondisi kedua, yaitu setelah while pertama telah dilakukan pengecekan lalu lanjut ke pengecekan while keduanya ini. Oke, kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya. Nah, ini di sini ini ada some function yaitu array A dan array B seperti yang saya beri kurung. Nah, ini kita masuk
ke yang kedua, INTX sama dengan 0 dan INTY sama dengan 1. Nah, di sini ini posisi perulangannya. Ini perulangan pertama. Bisa kita lihat di sini, I-nya dimulai dari 0 yang akan dilakukan perulangan sebanyak I kurang dari A length. Nah, yang dimaksudkan di sini, dia akan berulang sebanyak inputan yang ada pada array A. Nah, array itu seperti kita tahu itu bentuknya kan kotak. Nah, maka kita akan mengisi kotak tersebut sebanyak kurang dari jumlah array tersebut atau array ini. Nah, selanjutnya dia akan terus mengisi sampai I++ tapi kurang tadi seperti yang sudah jelaskan kurang dari jumlah kotak yang ada di array A. Nah, ini bisa kita lihat yang X plus sama dengan AI. Nah, ini maksudnya array pertama atau array pertama yang kita mulai yang tadi ini kan kita ketahui 0. Ini. Nah, maka dia array pertama yang akan masuk itu adalah 0. Dan akan melakukan perulangan sebanyak I++ ini itu. Nah, sama seperti yang fungsi bawahnya, untuk perulangan yang bawah sini itu sama. Nah, lanjut untuk yang pengulangan ketiga for I N T K sama dengan 0, K kurang dari 10, K plus. Nah, maksudnya begini. Nah, dari nilai K sama dengan 0 dia akan terus berulang sampai kurang dari 10. Berarti kan 9. Nah, itu yang dimaksud. Ini. Untuk X sama dengan plus 1 dan Y min sama dengan 1. Lalu dia akan kembali melakukan perulangan X plus Y. Analisis selanjutnya yaitu ada little o. Batas asimpotik yang disediakan oleh notasi O besar atau tidak adalah asimpotik. Dengan 2N sama dengan 0 dalam kurung N ketat, sedangkan untuk 2N sama dengan 0N kuadrat itu tidak ketat. Jadi gunakan sedikit notasi untuk menunjukkan batas atas yang tidak ketat secara asimpotik. Nah, ini untuk big. Kita lanjut ke big omega. Big O memberikan batas atas yang asimpotik untuk suatu fungsi. Big omega memberikan ikatan bawah yang asimpotik pada suatu fungsi. Nah, ini bisa kita lihat pada secara matematisnya. Nah, untuk fungsi omega G dalam kurung N Fn jika ada konstanta positif sehingga 0 kurang dari sama dengan Cg dalam kurung N kurang dari F dalam kurung N. Untuk semua dia berlaku untuk semua N lebih dari N 0. Yang ini. Nah, ini bisa kita lihat dari fungsinya. Bisa kita lihat dari gambar di sini. Ini punyanya Fn dan ini punyanya Cg dalam kurung N. Nah, tadi setelah ada little o, di sini ada lanjutannya ada little omega. Pengertian secara ininya, little omega is a omega analog for little o. We use little omega notation to denote a lower bound that is not asymptotically type. Jadi little omega itu adalah sebuah omega analog untuk little o. Berarti ada hubungannya dengan little o tadi. Nah, jadi kita menggunakan little omega notation untuk denote lower bound. Itu. Kita lanjut ke theta notation. Notasi theta digunakan ketika fungsi f dapat dibatasi baik dari atas maupun bawah dengan fungsi yang sama, g. Nah, di sini kita bisa melihat secara matematikanya. Jadi G sama dengan N, F dalam kurung N adalah positif konstanta untuk C1, C2, dan NO. Dengan demikian 0 kurang dari sama dengan C1
G dalam kurung N kurang dari F dalam kurung N kurang dari C 2G dalam kurung N untuk semua N lebih dari sama dengan N0. Kita bisa melihat grafiknya. Ini grafik punya C2G, ini grafik punya F, dan ini grafik C1G. Saya akan menambahkan tentang materi basis analisis algoritma. Yang pertama itu ada performance of program. Performansi program adalah besar memori komputer dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Ukuran performansi sebuah program ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama ada space complexity dan yang kedua ada time complexity. Space complexity adalah besar memori yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Sedangkan time complexity adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Nah, bisa kita lihat dari pengertian di sini adalah kalau misalnya space complexity itu besar memori yang digunakan oleh program untuk menjalankan suatu program tersebut. Nah, maksudnya memori tersebut adalah memori dari perangkat yang digunakan untuk melakukan proses membuat algoritma tersebut. Sedangkan untuk time complexity yaitu keseluruhan program itu berapa lama sih waktunya gitu. Butuh berapa lama program tersebut untuk menjalankan programnya gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas space complexity. Jadi faktor yang mempengaruhi space complexity yang pertama itu ada instruction space, yaitu space yang dibutuhkan untuk menyimpan hasil compile dari program. Nah, jadi tadi sebelum kita menjalankan program tersebut ada proses yang dinamakan compile, yaitu untuk mengcompile suatu program dan untuk melihat hasilnya apakah ada error ataukah program itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu data space, yaitu space yang dibutuhkan untuk menyimpan semua variabel maupun konstanta. Nah, kita semua udah tahu pada pemrograman tersebut, pada suatu pemrograman terdapat variabel ataupun konstanta yang biasa kita buat gitu. Nah, variabel dan konstanta tersebut itu membutuhkan ruangan atau space yang bisa untuk menampungnya. Jadi pada saat program berjalan, variabel ataupun konstanta tersebut memiliki suatu space sehingga kita bisa menjalankan program tersebut dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu ada environment state space, yaitu adalah space yang dibutuhkan untuk menyimpan informasi dari eksekusi yang tertunda. Kita lanjut ke time complexity. Dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama worst case, yang kedua ada best case, yang ketiga ada average case. Best case umumnya kita tidak digunakan karena jarang terjadi dan terlalu optimistik untuk karakteristik umum dari running time suatu algoritma. Yang kedua, worst case bisa diketahui secara pasti bahwa paling buruk algoritma akan memerlukan proses sebanyak kasus terburuk ini. Analisis ini juga sangat penting digunakan untuk aplikasi real time. Yang ketiga ada average case, yaitu menyatakan perilaku umum suatu algoritma bila diberikan input dengan ukuran n. Complexity time atau kompleksitas waktu. Aturan perhitungan dari kompleksitas waktu atau T n yang pertama adalah pengisian nilai perbandingan operasi aritmatik read-write membutuhkan waktu 1. Pengaksesan array memilih file dari sebuah record membutuhkan waktu sama dengan 1. If C then S1 else S2 membutuhkan waktu TC plus max TS1 TS2, yang dalam ini TS1 dan TS2 adalah kompleksitas waktu C, S1 dan S2. Nah, kita bisa perhatikan pada sintaks berikut. Nah, sintaks yang bisa kita lihat di sini itu mempunyai satuan waktunya tersendiri. Nah, ini adalah waktu dari penjalanan atau proses running dari pemrograman tersebut, sehingga didapatkan worst case-nya adalah Tn sama dengan 2n plus 4. Nah, ini lanjut lagi ke bagian yang
aturan kompleksitas dari waktu yang kedua adalah Perulang-for. Kompleksitas waktunya adalah jumlah perulangan dikali dengan kompleksitas waktu dari bodi perulangan. While C do S repeat S until C. Untuk kedua perulangan tersebut, kompleksitas waktu yang dibutuhkan adalah jumlah perulangan dikali dengan kompleksitas waktu dari bodi C dan S. Prosedur dan fungsi. Waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan kendali dari fungsi yang dipanggil adalah 1. Kita lanjut untuk yang batas atas, ada yang kurang kemarin yaitu analisis asimptotis. Definisinya, T bagian N adalah anggota dari himpunan O bagian F dan bagian N jika ada dua konstanta positif C dan N 0, sedemikian hingga T bagian N kurang dari C, F bagian N untuk semua N lebih dari N 0. Definisi ini memberikan arti bahwa untuk semua himpunan data yang cukup besar yaitu N lebih dari N0, algoritma akan selalu mengeksekusi lebih kecil dari C, F bagian N, step pada base, average, dan worst case. Nah, batas atas. Nah, mungkin di materi sebelumnya atau materi yang kemarin saya upload di YouTube, itu ada yang kurang. Nah, jadi di bagian ini akan saya tambahkan. Untuk Big Omega, definisinya adalah T bagian N adalah anggota dari himpunan Omega G bagian N jika ada dua konstanta positif C dan N0, sedemikian sehingga T bagian dari N lebih dari sama dengan C, G bagian N untuk semua N lebih dari N0. Definisi ini memberikan arti bahwa untuk semua himpunan data yang cukup besar yaitu N lebih dari N0, algoritma akan selalu mengeksekusi lebih besar dari C bagian dari G pada step base, average, dan worst case. Nah, ini untuk Big Theta, definisinya suatu algoritma dikatakan anggota bagian Omega H bagian N jika algoritma itu adalah anggota O bagian dari H dan N dan anggota Omega H bagian N. Baik, pada sekarang saya akan menjelaskan tentang aturan simplifikasi. Jadi ketika kita mau menentukan persamaan running time dari suatu algoritma, kita akan mencari bentuk yang paling sederhana dari algoritma tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya yang tadi itu untuk yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu untuk mengurangi time complexity dan space complexity-nya. Jadi semakin sederhana suatu codingan tersebut atau suatu program tersebut, maka akan semakin mempermudah dari komputer untuk merun dari program tersebut. Nah, jadi ada beberapa aturan-aturan untuk menyederhanakan seperti Big Omega, Big Theta, Little O, notation, dan beberapa hal lainnya. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini beberapa aturan penyederhanaan. Jika F bagian N adalah anggota O bagian N dan G adalah anggota O H bagian N, maka F bagian N adalah anggota O bagian H dan N. Yang kedua, jika F bagian N adalah anggota O K G bagian N untuk konstanta lebih dari 0, maka F bagian N adalah anggota O bagian G dan N. Nah, yang ketiga, jika F1 N adalah anggota O G1 bagian N dan F2 N adalah anggota O G2 bagian N, maka F1 plus F2 adalah anggota O max G1 bagian N dan G2 bagian N. Nah, jika F1 N adalah anggota O G1 bagian N dan F2 adalah anggota O G2 bagian N, maka F1 N dan F2N adalah anggota O bagian G1 bagian N, G2 bagian N. Nah, aturan ini juga berlaku untuk keseluruhan dari yang sudah ada di bagian atas. Nah, ini aturan ini berlaku juga untuk keseluruhan notasi standar yang ada di analisis algoritma. Nah, baik, saya akan sampaikan reviewnya kembali.
review tentang materi yang sudah saya sampaikan, bisa kita lihat gitu. Big O adalah batas atas suatu fungsi, big omega batas bawah suatu fungsi, little o menurunkan batas atas suatu fungsi, little omega menurunkan batas bawah suatu fungsi, dan theta menaikkan dan menurunkan batas atas suatu fungsi. Dan tadi ke semua basis analisa algoritma yaitu dilakukan untuk membuat suatu algoritma itu menjadi lebih simpel, namun tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan yang kita mau, sehingga dapat mengurangi waktu dari proses running atau compile dari algoritma tersebut, dan juga akan menghemat lebih banyak ruang yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kita menjalankan suatu program, dia mempunyai waktu running yang lebih cepat dan mempunyai space yang sedikit, sehingga itu akan menguntungkan kita dalam segi waktu dan juga memori yang digunakan pada suatu perangkat tersebut untuk menjalankan algoritma itu. Mohon maaf apabila kemarin ada kekurangan materi atau ada kurang lengkapnya materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.